Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barengan sama Nobu di sini. Gue kemarin sempat publish video vertikal di semua platform yang gue punya, TikTok, YouTube, Shorts, dan juga IG. Itu unboxing Samsung Galaxy A55 dan juga Samsung Galaxy A35 5G. Tapi banyak yang nanya, bang bikin versi panjangnya dong, lengkapnya gimana dan segala macamnya. Oke, so this is it. Versi lebih panjang dan juga first impression dari kedua device di saat unboxing. Kita mulai dari unboxing dulu Samsung Galaxy A55 dan juga Samsung Galaxy A35 secara sekaligus. Jujur ya, kedua device ini emang mirip banget. Bodi belakang desainnya mirip, key islandnya mirip, desain bawahnya USB Type-C dan speaker juga mirip. Nggak ketinggalan sampai ke SIM card tray-nya juga mirip. Tapi menariknya nih, kedua Samsung Galaxy A35 dan juga A55, gue setting awal tanpa masukin data apa-apa gitu ya. Ternyata untuk Samsung Galaxy A35 ini lebih banyak terpakai untuk storage dalamnya, 19GB, sementara A55 hanya 18GB aja. Tapi udah, selebihnya mirip-mirip. Kecuali mungkin untuk bloatware atau software tambahan, Samsung Galaxy A55 ini sedikit lebih banyak ya. Ada lebih tambahan 2 aplikasi, walaupun emang di video ini gue belum install sama sekali. Tapi persamaannya mereka emang berhenti di bagian desain aja sih. Karena begitu lo pegang device-nya, Samsung Galaxy A55 ini terasa emang jauh lebih premium. Body metal atau frame metal yang dipakai sama handphone ini berasa sampai sebegitunya. Sementara Samsung Galaxy A35 bukan gue bilang berarti juga jatuhnya jadi kayak barang murah. Enggak, 4 jutaan bro harganya gitu ya. Rasanya emang berbeda, tidak sepremium Samsung Galaxy A55 tapi tetap masih nyaman kok untuk pegangannya. Secara dimensi fisik sendiri, milimeter to milimeter emang ada perbedaan. Yang menarik adalah gue kemarin beli satu buah casing yang murah aja cuma 25 ribuan gitu. Tapi casingnya ini berlaku untuk A35 dan juga A55. Kayak wow, pas gue beli casing yang murah juga untuk Samsung Galaxy A55, ini nggak bisa dipakai di A35. Tapi Samsung Galaxy A35 ini ternyata emang casingnya itu universal gitu ya. Bagian bawahnya, cuttingnya itu dibikin untuk speaker lebih gede, jadi ya akhirnya dia bisa dipakai buat A55 dan juga A35. Menarik nih ternyata nih, casing-casing murah ini punya nyawa ya. Baru untuk masalah premium-premiuman, Samsung Galaxy A55 juga ternyata ada satu hal yang nggak disebutin, yaitu adalah masalah haptic feedback-nya. Samsung Galaxy A55 ini haptic feedback-nya itu beda dibandingkan dengan handphone-handphone pada umumnya. Rasanya ini adalah haptic feedback yang dipakai sama handphone flagship-nya Samsung. Entah apakah sama dengan yang S24 atau ini pakai seri-seri flagship sebelum-sebelumnya, tapi rasanya berbeda dan juga rasanya nyaman. Jadi bisa dibilang Samsung Galaxy A55 ini benar-benar seri A5 yang naik kelas. Tidak hanya secara materialnya dan juga pelindungannya yang udah pakai Samsung Galaxy Victus Plus dan juga udah pakai metal frame, tapi internalnya perbedaan rasa ngetiknya A35 dan juga A55 jadi dibedakan dengan si haptic feedback itu. Nah berikutnya tentu kita penasaran dengan masalah benchmarking dong gitu ya. Tipis-tipis deh gue kasih lihat benchmarknya yang gue punya itu seperti ini. Untuk Samsung Galaxy A55 dan juga Samsung Galaxy A35. Peningkatannya ini berasa dibandingkan dengan yang tahun kemarin. Ya mungkin ini bukan yang paling tinggi yang bisa lo dapetin di harga 6 jutaan ataupun juga di harga 4 jutaan. Tapi it's good enough mengingat mereka menggunakan base-nya adalah Exynos. Yang bikin gue kaget sebenarnya adalah Samsung Galaxy A35 karena menggunakan Exynos 1380 tapi bisa ngedapetin skor Antutu versi 10 yang cukup tinggi yaitu sampai 600.000. Dimana di versi sebelumnya Samsung Galaxy A54 ini main di sekitar 500 ribuan aja. Menurut gue ini terkait dengan masalah heat management yang baru yang emang dipunya sama Samsung Galaxy A35 dan juga A55. Padahal bentukannya bukan heatsink, bukan satu buah teknologi yang canggih yang kayak gimana-gimana, tapi itu cukup untuk meningkatkan performa sampai ke masalah main game. Samsung Galaxy A35 dan juga A55 ini bisa gue bilang bertahan dengan cukup baik. Anget mah ya ada, karena kan dipakai main game dan di push terus-terusan gitu ya, tapi surprisingly tidak yang sampai panas mengganggu di kedua handphone. Jadi ya itulah. Nanti kita bakal ngomongin lebih banyak tentang di video reviewnya untuk masalah main gamenya, suhunya, performanya, terus juga FPS dan segala macamnya.
Tapi kalau untuk sekarang as a first impression dari Samsung Galaxy A55 dan juga A35, ini yang bisa gue kasih dari sisi unboxing dan juga ya dari sisi perbedaan kedua device deh. Honestly kalau ditanya, Vic, lo di antara A35 dan juga A55 pilih yang mana? Awalnya gue bilang sweet spot itu ada di A35, tapi feeling gue itu berat banget sekarang condong ke A55 for a very specific reason. Rasa ngetiknya dipakai layarnya itu enak banget. Tapi ya ntar lah ya, perlu pengujian lebih panjang karena kan ini baru dipakai beberapa saat aja. Untuk pengujian bikin unboxing terlebih dahulu. Tapi itu yang bisa gue kasih hari ini. Mungkin ada yang pengen lo tanya lebih lanjut, tulis di kolom komentar. Ditunggu aja video review lanjutannya. Buat sekarang Taufik no mundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.